wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 6 tanggal 21 Januari tahun 2021. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah selalu memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenal negara. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran, kalian dapat mengenal negara. Sekarang coba Miss mau tanya sama kalian. Apa yang kalian pikirkan ketika Miss berbicara negara? Apa? Indonesia? Iya, boleh. Terus apalagi yang kalian terbesit di pikiran kalian kalau Miss berbicara negara? Kesatuan, Miss. Wah, boleh, hebat. Nah, jadi negara itu berasal dari kata asing. Ada dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan juga bahasa Jerman. Nah, dalam bahasa Inggris, negara itu state. Begitu pula dengan Belanda dan Jerman. Nah, sedangkan pengertian negara secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Miss, aku mau tanya, pemerintah yang berdaulat itu apa ya, Miss? Nah, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintahan yang punya kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati, baik oleh seluruh rakyat negara itu maupun dihormati dan ditaati oleh negara lain. Nah, itu adalah pemerintah yang berdaulat. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur negara. Jadi, sebuah negara dapat berdiri jika memiliki unsur-unsur. Nah, apabila unsur-unsur itu sudah terpenuhi, maka sebuah wilayah yang telah memenuhi syarat tersebut bisa dijadikan negara atas kesepakatan rakyatnya juga kesepakatan negara lain. Nah, setiap unsur di dalam negara akan saling melengkapi, sehingga tanpa adanya salah satu unsur, maka suatu negara tidak akan sempurna. Nah, unsur yang pertama yaitu adanya wilayah. Apa yang dimaksud dengan wilayah? Wilayah adalah tempat di mana rakyat tinggal menetap dan tempat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, wilayah sebuah negara terdiri dari wilayah daratan, perairan, dan juga udara. Yang kedua, yaitu adanya penduduk atau rakyat. Nah, apa itu rakyat? Rakyat adalah semua orang yang berdiam di wilayah suatu negara dan wajib patuh pada peraturan dan kekuasaan negara tersebut. Nah, jadi rakyat ini terdiri dari penduduk asli dan juga penduduk asing. Nah, rakyat ini merupakan unsur yang terpenting dalam suatu negara. Dan negara hanya dapat terbentuk apabila ada kesepakatan para penduduknya atau kesepakatan para rakyatnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat. Apa itu pemerintah? Pemerintah adalah suatu lembaga di dalam negara
yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibentuk untuk melaksanakan jalannya pemerintahan suatu negara. Nah, pemerintah ini diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Nah, jadi kalau misalkan suatu negara belum sempurna bila belum ada pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam atau campur tangan dari negara lain. Nah, dengan adanya pengakuan dari negara lain, itu akan membantu negara kita untuk dapat menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang. Misalnya di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan juga pertahanan. Nah, keempat itu adalah unsur-unsur dari negara atau syarat berdirinya sebuah negara. Selanjutnya kita akan membahas dasar negara. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar proses perumusan Pancasila. Nah, jadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki sebuah dasar negara. Kenapa harus memiliki dasar negara? Karena dasar negara tersebut dijadikan pandangan hidup dan juga sebagai sumber tata tertib dalam suatu negara. Nah, tanpa adanya dasar dan tujuan, sebuah negara tidak akan mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Nah, dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdapat 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila mencangkup 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kita harus memaknai setiap sila dalam Pancasila, harus dipahami dan juga diamalkan setiap harinya. Nah, kemudian ada bentuk negara. Bentuk negara dibedakan menjadi 2. Ada negara kesatuan dan negara serikat. Nah, di samping 2 bentuk negara tersebut, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ada monarki, oligarki, dan demokrasi. Apa itu monarki? Monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Nah, jadi negara yang berbentuk monarki adalah negara di mana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya. Yang kedua, ada oligarki. Nah, model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, ada demokrasi. Nah, demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Nah, jadi kalau Miss sudah menjelaskan nih 3 bentuk negara, Indonesia termasuk yang mana ya? Monarki, oligarki, atau demokrasi? Ya, Indonesia termasuk yang ke model demokrasi, di mana kekuasaannya tergantung pada pilihan rakyat melalui pemilu. Bentuk negara Indonesia. Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, sehingga negara kita biasa disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bentuk negara yang dipakai oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Nah, ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah loh menganut bentuk negara
berupa negara federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. Nah, tetapi bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini tidak berlangsung lama. Kenapa demikian? Karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam. Kemudian ada tujuan negara. Yang pertama, memperoleh kekuasaan semata-mata. Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban hukum. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan umum. Nah, kalau tujuan negara Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Ada yang hafal tidak bunyi Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat? Nah, jadi bunyinya kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi itu adalah tujuan negara Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, yang terakhir kita akan membahas kelahiran NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu saja NKRI ini terbentuk melalui proses yang sangat lama. Yang pada awalnya keinginan untuk membentuk negara Indonesia lahir dari kesadaran atas penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, dan juga Jepang. Ya, dan juga Jepang. Nah, penjajahan yang telah dibuat oleh bangsa-bangsa barat ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Tetapi untuk membentuk NKRI ini tidaklah mudah. Karena bangsa-bangsa penjajah dari bangsa barat itu sangat sulit dikalahkan. Lalu apa yang harus dilakukan agar terlahirlah NKRI ini? Jadi yang pertama dilakukan yaitu harus membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia sebagai satu bangsa dan negara melalui organisasi-organisasi seperti Budi Utomo. Nah, ternyata perjuangan bangsa Indonesia tidak sia-sia loh. Kenapa demikian? Ada yang tahu tidak? Iya, karena pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, jadi sejak saat 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia lahir sebagai sebuah negara yang berdaulat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa dari lahirnya NKRI. Karena bangsa kita menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia. Nah, jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan ini mempunyai manfaat yang sangat besar yang sudah bisa kita rasakan nih dalam kehidupan bernegara. Misalnya, keutuhan dan keamanan tetap terjaga. Kemudian adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang, seperti bidang ilmu, pendidikan, terus ada juga di bidang teknologi. Nah, kemudian dengan adanya persatuan dan kesatuan pula dapat tercipta suasana yang tentram dan juga nyaman. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenal negara. Nah, sekarang Miss beri tugas untuk kalian. Silahkan kalian membuat video, kalian utarakan, kalian bicarakan apa sih negara itu.
kalian kan sudah menyimak nih video pembelajaran hari ini tentang mengenal negara. Nah, sekarang kalian utarakan lagi apa yang sudah kalian dapat. Nah, di video tersebut jangan lupa untuk ucapkan salam, terus sebutkan nama kalian. Baru kalian ceritakan atau kalian utarakan apa sih yang sudah kalian dapat pada materi kali ini. Nah, nanti jika sudah selesai videonya, oh iya, videonya boleh kalian edit-edit atau tidak juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sudah selesai videonya, kalian silahkan kirim ke WhatsApp Miss. Atau kalau mau kirim ke email juga boleh. Jika ada di antara kalian yang belum paham akan tugasnya, silahkan tanya ke Miss. Jangan sampai tidak mengumpulkan tugas ya. Oke, sekarang mari sama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.